Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya kembangkan, yang mana artikel ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Bapak Asisten Profesor Febrian SPD MSc selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini dan juga sebagai pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah saya ini. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa artikel saya berjudul Melatih Kemampuan Literasi Matematika Siswa melalui soal berstandar PISA dengan konteks permainan tradisional, yang mana artikel ini disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Afandi dengan NIM 1703842002024. Nah, baiklah, dalam penulisan artikel ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa pendahuluan ini terdiri dari 3, yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Nah, kita masuki bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Yang pertama yaitu awal masalah, yaitu pembelajaran matematika. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri pelajaran matematika sudah diterima oleh siswa mulai dari SD maupun sampai ke perguruan tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Franky bahwa secara formal pembelajaran matematika diterima oleh peserta didik di Indonesia yaitu ketika duduk di bangku sekolah dasar. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran matematika ini tidak hanya semata menghitung maupun menghafal, namun ada tujuan utama daripada pembelajaran matematika ini, yaitu bagaimana siswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan matematika di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu literasi matematika. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa siswa mampu menggunakan maupun menerapkan matematika dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan literasi matematika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah peserta didik yang ada di Indonesia itu sangatlah luas. Nah, untuk itu Indonesia sendiri ingin mengetahui bagaimana kemampuan literasi yang dimiliki oleh siswa Indonesia. Nah, untuk itu Indonesia mengikuti sebuah studi internasional yang bernama studi PISA. Nah, studi PISA ini merupakan studi internasional yang dilakukan untuk menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam melakukan literasi membaca, literasi matematika, dan juga literasi sains. Nah, studi PISA ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh suatu organisasi ekonomi yang berada di Paris, Prancis, yaitu organisasi OECD. Nah, studi PISA ini dilakukan sejak awal tahun 2000, yaitu pertama kali studi PISA ini dilaksanakan hingga sampai ke 7 kalinya, yaitu pada tahun 2018. Nah, Indonesia sendiri sudah mengikuti studi PISA ini sejak pertama kali studi ini diselenggarakan, yang mana yaitu Indonesia sudah mengikuti dari tahun 2000 hingga 2018, sehingga Indonesia sudah berpartisipasi sebanyak 7 kali. Nah, kemudian kita masuk ke masalahnya, bahwa setelah 7 kali keikutsertaan, Indonesia hanya mampu bertahan di 10 peringkat terbawah daripada negara-negara yang juga berpartisipasi dalam studi PISA. Nah, dapat teman-teman lihat di sini adalah tabel perolehan hasil literasi matematika siswa Indonesia dalam studi PISA, yaitu selama 7 kali keikutsertaan, yang mana hasilnya sangat tidak memuaskan, yaitu siswa Indonesia hanya mampu berada di peringkat 10 terbawah. Bahkan ada salah satunya yaitu hampir berada di peringkat terakhir. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab. Nah, dari hasil yang kita dapat sebelumnya itu bahwa Indonesia berada di peringkat 10 terbawah. Tentunya banyak sekali faktor penyebab yang mempengaruhi mengapa siswa Indonesia memperoleh hasil yang sangat rendah tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan 2 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh Abdullah dan Ricardo, yang mana mereka mengatakan bahwa
pembelajaran di Indonesia ini masih sangat formal, yaitu kurang mengaitkan tentang konsep, makna maupun aplikasi daripada matematika itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu oleh Rianto. Rianto mengatakan bahwa siswa Indonesia belum terlatih dengan soal-soal dari PISA tersebut, sehingga siswa Indonesia belum mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik dari soal-soal PISA. Berikutnya yaitu akibat. Nah, dari faktor penyebab tadi dan dari masalah yang telah saya kemukakan tadi ternyata berakibat bahwa rendahnya kemampuan literasi matematika siswa. Nah, dapat teman-teman lihat di sini adalah peta penyebaran negara-negara yang berpartisipasi dalam studi PISA. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa peta di sini yang berwarna abu-abu itu negara yang bukan peserta dari studi PISA. Dan dapat teman-teman lihat bahwa negara Indonesia diberikan warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia sangatlah rendah. Nah, untuk itu perlu perbaikan atau perlu penanganan yang khusus bagaimana mengatasi masalah ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya mengemukakan sebuah solusi, yang mana solusi ini cukup efektif dalam mengatasi kemampuan literasi matematika siswa yang rendah. Yang mana solusi itu yang pertama, melatih kemampuan literasi matematika siswa dengan soal-soal berstandar PISA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PISA ini merupakan penilaian khusus terhadap literasi matematika siswa. Jadi, dengan membiasakan siswa mengerjakannya dan menjawabnya akan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan konteks-konteks yang dekat dengan keseharian siswa, yaitu salah satunya permainan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa yaitu berada pada usia anak-anak, yaitu usia yang masih gemarnya dengan bermain. Nah, mungkin dengan menggunakan konteks permainan ini siswa akan tertarik untuk belajar, dan secara tidak langsung penggunaan soal PISA yang menggunakan konteks permainan tradisional ini bisa meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana melatih kemampuan literasi matematika siswa melalui soal berstandar PISA dengan konteks permainan tradisional. Dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana melatih kemampuan literasi matematika siswa dengan soal berstandar PISA dengan konteks permainan tradisional. Selanjutnya kita masuki bagian kedua dari penulisan artikel ini, yaitu metode penelitian. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa metode penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan juga teknik analisis datanya. Nah, yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Nah, dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang alamiah melalui sumber-sumber tertentu yang mana peneliti maupun penulis di sini merupakan instrumen kunci. Nah, yang berikutnya yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang ada untuk mendapatkan teori-teori mengenai judul dari artikel ini, yang mana sumber-sumber dalam penulisan artikel ilmiah ini dapat berupa dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku maupun dari internet. Nah, yang mana data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data sekunder maupun data primer. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa teknik analisis data di sini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu organize, sintesis, dan juga identify. Nah, organize di sini kita mengumpulkan berbagai literatur, yang mana kita mencari keterkaitan antar literatur tersebut sesuai dengan judul dari artikel ini. Kemudian yaitu sintesis. Sintesis ini kita menggabungkan, yaitu menarik sebuah kesimpulan bahwa dari beberapa literatur yang telah kita kumpulkan tadi menjadi satu kesatuan yang terkait dengan judul artikel ini. Kemudian tahap terakhir yaitu
identifi, yang mana kita mengidentifikasi hasil yang telah kita simpulkan sebelumnya, yaitu kita mengambilnya menjadi teori-teori yang akan kita masukkan ke dalam artikel kita nanti. Selanjutnya bagian ketiga dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa hasil dari pada penulisan artikel ilmiah ini yaitu kemampuan literasi matematika berdasarkan PISA, yang mana ini merupakan hasil dari kajian literatur yang dilakukan sebelumnya, yang mana ini merupakan teori-teori tertulis yang kita dapat dari sumber-sumber literatur tersebut. Selanjutnya, definisi literasi matematika pada PISA. OECD sebagai organisasi yang menyelenggarakan PISA ini mendefinisikan literasi matematika adalah kemampuan individu dalam bernalar dan mengkomunikasikan sebuah ide maupun kreativitas dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan prosedur, fakta maupun alat-alat matematika dalam mengatasi atau memecahkan dan menafsirkan sebuah solusi dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu komponen literasi matematika pada PISA. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa komponen di sini terdiri dari 3, yaitu proses. Proses di sini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siswa ketika dia melakukan atau menjawab soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konten. Konten di sini adalah isi atau materi yang disajikan di dalam soal PISA tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu konteks. Konteks di sini adalah situasi yang digambarkan dalam penulisan soal tersebut. Yang pertama yaitu proses. Proses di sini terdiri dari 7 bagian atau 7 tahap. Di mana yang pertama yaitu komunikasi, yaitu siswa mampu mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu matematisasi, yang mana siswa mampu mengubah atau menafsirkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-harinya menjadi dalam model matematika. Kemudian yang ketiga yaitu representasi, yang mana siswa mampu mengubah bentuk dari permasalahan tersebut ke dalam bentuk grafik, gambar maupun bagan. Nah, selanjutnya yaitu penalaran dan argumen, yang mana siswa mampu berpikir kritis untuk menemukan suatu penyelesaian masalah sehingga ia mampu membuktikan dari kebenaran penyelesaian tersebut. Kemudian merancang strategi penyelesaian masalah, di mana soal di sini, soal PISA yang dikembangkan sini mampu membuat siswa untuk dapat merancang atau berkreativitas dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi ini. Kemudian yaitu penggunaan simbol. Nah, penggunaan simbol di sini yaitu menggunakan simbol-simbol matematika seperti pi, tambah, kurang, bagi, kali, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan alat matematika. Alat matematika di sini bisa seperti penggaris, jangka, kalkulator, maupun aplikasi pada Android. Selanjutnya yaitu konten atau isi. Nah, konten di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ketidakpastian dan data. Ketidakpastian dan data ini seperti kombinasi, permutasi maupun peluang. Kemudian yaitu perubahan dan hubungan, dan ini materi dalam kurikulum itu seperti fungsi dan aljabar. Kemudian yang ketiga yaitu ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk ini pada materi bidang datar dan bangun ruang. Kemudian yang terakhir yaitu kuantitas. Kuantitas ini materi yang berhubungan dengan bilangan seperti angka, penjumlahan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu konteks. Konteks ini adalah situasi yang digambarkan dalam soal. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa konteks di sini ada 4. Yang pertama yaitu konteks pribadi, di mana konteks pribadi ini berhubungan dengan situasi yang dialami oleh diri siswa tersebut, baik itu dirinya dengan keluarganya maupun dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu konteks pekerjaan. Pekerjaan di sini seperti situasi ketika dia bekerja atau ketika dia menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, ataupun bisa berupa data hasil kualitas kerja maupun data dari hasil penghasilan kerjanya. Kemudian selanjutnya itu konteks sosial. Konteks sosial ini situasi ketika suatu individu berinteraksi dengan banyak orang, misalnya seperti dia jual beli dan lain-lain sebagainya. Kemudian konteks ilmiah. Konteks ilmiah ini seperti situasi alamiah, yaitu yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang berhubungan dengan fenomena, sains maupun teknologi. Selanjutnya yaitu level kemampuan literasi matematika pada PISA. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa
Level kemampuan literasi matematika PISA di sini terdiri dari 6 level, yang mana tingkat 6 merupakan level tertinggi dan tingkat 1 merupakan level terendah. Selanjutnya yaitu kelompok kompetensi, yang mana dapat teman-teman lihat bahwa kelompok kompetensi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reproduksi, yang mana reproduksi ini siswa mampu mengenal fakta maupun objek-objek yang disajikan dalam soal, tetapi siswa di sini hanya mampu menjawabnya dengan prosedur maupun soal-soal rutin, yang mana kelompok ini berada pada level 1 maupun level 2. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu koneksi. Koneksi di sini siswa mampu menggabungkan beberapa gagasan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang non rutin. Namun di sini hanya sekedar sedikit saja mentranslasi permasalahan yang disajikan ke dalam konteks matematika, yang mana kelompok ini berada pada level 3 dan level 4. Kemudian yaitu kelompok refleksi. Refleksi di sini merupakan kelompok tertinggi, yang mana di sini siswa sudah mampu menciptakan maupun menemukan sebuah strategi penyelesaian masalahnya sendiri, yang mana kelompok ini berada pada level 5 dan level 6, yaitu level tertinggi. Bagian berikutnya yaitu pembahasan. Pembahasan di sini yaitu mengenai melatih kemampuan literasi matematika siswa melalui soal berstandar PISA. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan konteks, yaitu penggunaan soal matematika yang berbasis konteks. Konteks di sini yaitu situasi yang digambarkan dalam soal, di mana ketika siswa menjawab soal ini ia akan berpikir bahwa penggunaan matematika itu dapat dilakukan dan diterapkan pada situasi apapun. Kemudian penggunaan konteks yang menarik minat dan perhatian siswa. Nah, seperti yang saya buat di sini yaitu menggunakan konteks permainan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa di sini masih berada pada usia anak-anak, yaitu usia yang masih gemar sekali bermain, sehingga penggunaan konteks permainan di sini akan lebih menarik dan memotivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan soal PISA dengan konteks permainan tradisional, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Di sini melatih kemampuan literasi matematika siswa yaitu dengan memberikan soal-soal PISA ini secara rutin kepada siswa, yaitu bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, yang mana soal ini diberikan secara rutin kepada siswa dengan tujuan supaya siswa bisa terbiasa dan mulai menguasai atau mulai paham atau terhadap karakteristik daripada soal PISA tersebut. Kemudian di sini yaitu ada contoh daripada soal PISA yang menggunakan konteks permainan tradisional. Dapat teman-teman lihat di sini adalah contoh soal PISA yang menggunakan konteks permainan tradisional, yaitu konteks permainan mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Nah, dapat teman-teman lihat di sini adalah ada rubrik soalnya, di mana rubrik soal ini akan menggambarkan kemampuan literasi matematika yang dapat dilakukan siswa ketika siswa mengerjakan soal ini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini yaitu menggunakan konteks permainan atau pembuatan mainan, yang mana konteks di sini yaitu sangat dekat dengan siswa. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita, apalagi dengan siswa, yaitu tentang mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Tentunya hal ini akan menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian di sini juga menggunakan konten kuantitas, yaitu kalau dalam kurikulum kita yaitu materi bilangan. Nah, yang mana di sini siswa akan mencoba untuk bagaimana menggunakan bilangan dalam menghitung dan mengukur suatu benda, sehingga siswa akan mengetahui bagaimana penerapan matematika tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di sini ada disajikan dalam level 3 dan dalam kelompok koneksi, yang mana level 3 dan kelompok koneksi ini siswa mampu menemukan sebuah strategi penyelesaian masalah yang sederhana. Namun soal di sini masih sederhana karena siswa hanya sedikit mentranslasi dari soal yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Dan di sini siswa dapat berkreativitas dan menemukan sendiri strategi pemecahan masalahnya walaupun masih terbilang sederhana. Kemudian di sini juga disajikan bahwa dari segi proses dia memasuki semua kategori. Kemudian diberikan dalam rubrik itu yaitu jawaban akhirnya, yaitu
7 mobil. Nah, mengapa di sini semua kategori bisa termasuk ketika siswa menyelesaikan soal ini? Karena di pengembangan daripada soal PISA ini juga menuntut siswa untuk berkreativitas dalam menyelesaikan soal ini, sehingga siswa mampu menciptakan berbagai penyelesaian masalah, sehingga dari segi proses semuanya bisa terlaksanakan oleh siswa, mulai dari komunikasi, matematisasi, representasi hingga menggunakan alat matematika. Nah, kemudian di sini kenapa hanya disajikan hasilnya saja tanpa ada prosedur penyelesaiannya? Nah, di sini karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa siswa mampu berkreativitas untuk menemukan sendiri penyelesaian masalah yang menurut mereka lebih mudah. Jadi di sini diserahkan kepada siswa bagaimana mereka mampu berkreativitas. Makanya dalam rubrik soal ini hanya diberikan jawabannya saja tanpa adanya penyelesaian masalahnya. Baik, yang selanjutnya yaitu supaya kita lebih menarik minat siswa dalam belajar, kita bisa mengkolaborasikan soal PISA ini dengan berbagai pendekatan maupun model pembelajaran. Nah, seperti yang saya sajikan ini yaitu melalui 2 penelitian, yang mana penelitian ini mereka mengkolaborasikan model dan pendekatan kemudian dengan penilaian PISA dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Nah, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Istirandu dan Mulyono, yang mana mereka mengkolaborasikan model PBI dan pendekatan realistik saintifik, yaitu dengan asesmen PISA, yang mana hasil yang diperoleh yaitu proporsi siswa yang tuntas yaitu kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut berhasil dan menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa meningkat setelah diterapkan model PBI dengan pendekatan realistik saintifik kemudian dikolaborasikan dengan penilaian PISA. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriono, yang mana dia mengkolaborasikan model PBL dengan pendekatan PMRI, kemudian dengan penilaian serupa PISA. Nah, di situ diperoleh hasil bahwa rata-rata peningkatan siswa di kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa di kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan literasi matematika siswa ketika diterapkannya model PBL dan pendekatan realistik ini kemudian dikolaborasikan dengan penilaian PISA. Oleh karena itu, kita perlu melatih kemampuan literasi yang dimiliki oleh siswa agar hasil PISA kita berikutnya bisa lebih baik dan kemampuan literasi matematika siswa pun bisa lebih meningkat. Nah, melatih di sini bisa kita dengan memberikan soal itu, dengan membiasakan siswa mengerjakan soal-soal PISA. Bisa kita lakukan setiap bulan, setiap semester maupun setiap pertemuan kalau bisa. Nah, itu salah satunya. Dan untuk lebih menarik minat siswa lagi, kita bisa mengkolaborasikannya dengan berbagai pendekatan maupun model pembelajaran supaya pembelajaran lebih asik dan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Berikutnya yaitu bagian akhir dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah kita rumuskan sebelumnya. Yang mana jawaban itu yang pertama yaitu pentingnya melatih kemampuan literasi matematika siswa. Mengapa penting? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari hasil PISA menunjukkan bahwa nilai literasi matematika siswa Indonesia sangatlah rendah. Hal ini menunjukkan kemampuan literasi matematika siswa pun juga sangat rendah, sehingga perlu kita atasi untuk lebih meningkatkannya. Karena apa? Karena salah satu tujuan utama dari pembelajaran matematika yaitu literasi matematika ini, ya. Sehingga jika literasi matematikanya saja rendah, maka tujuan dari pembelajaran matematika ini pun tidak tercapai. Sehingga sangat penting untuk melatih kemampuan literasi matematika siswa. Kemudian melatih kemampuan literasi matematika siswa ini dapat kita lakukan dengan membiasakan siswa dalam menjawab soal-soal PISA, yang mana dalam penggunaan soal ini kita mampu menggunakan konteks-konteks yang bisa menarik perhatian siswa dalam belajar. Salah satunya seperti yang saya kemukakan, yaitu menggunakan konteks permainan tradisional. Supaya apa? Supaya siswa lebih termotivasi, karena soal yang digunakan di sini sangat dekat atau
sangat sering terjadi oleh siswa itu atau sangat sering dimainkan oleh siswa tersebut. Nah, dan juga untuk lebih menariknya, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan maupun model pembelajaran agar pembelajaran ini lebih asik dan lebih menarik. Dan juga keberhasilan dari meningkatnya kemampuan literasi matematika siswa ini juga berpengaruh kepada hasil PISA Indonesia. Nah, untuk periode berikutnya mungkin Indonesia juga akan mengikuti studi PISA. Jadi dengan melatih kemampuan literasi matematika siswa ini, sehingga kemampuan literasi matematika siswa menjadi lebih baik dan berpeluang untuk menaikkan peringkat dan hasil PISA Indonesia di periode berikutnya. Baiklah, ini adalah akhir daripada pemaparan dari artikel ilmiah saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.